Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alladzi asra bi'abdihi layla. Wa huwa alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan. Unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa huwa sayyidu waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jama'al. Amma ba'du. Yang teramat sangat kita cintai, kita hormati dan kita doakan segenap guru-guru kita tercinta, berkhusus kepada Ananda Karamul Mukhtaram Ustaz Andri yang baru saja menyampaikan nasihat yang begitu syarat dan menambah ilmu. Harapan dan doa kita mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kuatkan iman Islamnya, terus senantiasa istiqamah bisa membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tidak banyak yang saya sampaikan. Setiap kali datang bulan Sya'ban, di mana tempat majlis, baik itu masjid, mushola, rumah sekalipun, selalu diadakan acara yang kita kenal dengan istilah penutupan sementara pengajian, atau bahasa kerennya mentawakufkan sementara kegiatan pengajian. Jawab yang kencang, betul tidak? Betul tidak? Tujuannya cuma satu, yakni targhib Ramadan, dalam rangka menyambut akan masuknya bulan suci Ramadan. Namun sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum bisa menempatkan tepat kapannya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada apa? Nyambut Ramadan ntar malam mau terawih jam 4 udah rame-rame mandi pakai merang. Iya gue tahu dulu. Lu nyautin aja lu. Kalau sekarang mungkin sampo ya bu, 3 in 1 dan 2 in 1. Ada lagi yang besok mau terawih, ini malam konvoy. Beduk yang biasa mangkal di masjid melulu, itu malam dikeluarkan ke jalan. Hadrah yang biasa dibaca maulid selawat di masjid mushola, itu malam turun ke jalan. Marawis turun ke jalan, gasidah turun ke jalan, obor ratusan di bawah. Alhamdulillah begitu meriahnya, sampai masuk puasa nggak puasa.
Saya tanya, ente kemarin nyambut Ramadan semangat bener, bawa obor sampai 5, tangan kanan 2, tangan kiri 2, yang satu digigit di mulut. Kok sekarang ente nggak puasa? Jawabnya hebat, tenang Ustaz, dalilnya sahih. Apa dalilnya? Man fariha, siapa yang bergembira, siapa yang berduka cita, siapa yang senang dengan akan masuknya bulan suci, nanti bangkit di hari kiamat, kata Nabi, haramallahu jasadahu ala nira, Allah akan haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Ini Ustadz dalilnya. Jadi kalau sudah nyambut Ramadan girang, diri saya bebas dari api neraka, ngapain puasa lagi? Jawab jangan. Jawab jangan. Ini orang namanya gagal paham. Ibu tuh gagal paham, Bu? Bego. Gagal paham artinya bego. Makanya perkara-perkara agama yang datang dari Allah, termasuk yang datang dari Nabi kita Muhammad, iman kita terima nggak terima, mau kagak mau, senang nggak senang, suka nggak suka, mutlak wajib menerimanya. Betul tidak? Betul. Tapi kadang-kadang akal bertanya. Maka tak kala akal kita bertanya, ilmu kita keluarkan untuk menjawab pertanyaan itu. Apa jawabannya? Menyambut Ramadan hukumnya sunnah. Tapi puasa Ramadan wajib. Puasa Ramadan wajib. Kalau ada orang nyambut Ramadan kagak puasa Ramadan, sama aja ibu sembahyang tahajud nggak sembahyang subuh. Sembahyang tahajud nggak sembahyang sama aja ibu mau puasa Senin sunnah tapi nggak izin dengan suaminya. Ibu pengen puasa Senin wajib sunnah, Bu. Malam wajib sama suami izin, abang besok Senin. Kenapa, Bu? Saya mau puasa boleh nggak? Jangan, Bu. Kenapa, Bang? Besok jam 12 pulang. Aku mau ngapain? Berarti suami ngizinin nggak? Itu ibu yang ketawa pengalaman, Bu. Bu, Bu, puasa Senin wajib sunnah, melayani suami wajib. Maka jika ada seorang istri yang minta suami melayaninya, dia menolak tanpa uzur syar'i, maka istri yang seperti itu dilaknat oleh Allah dan malaikat. Hari Kamis puasa wajib sunnah. Datang tamu ke rumah kita, maka apa yang dimakan sama tamu, yang diminum sama tamu, kita wajib ikut memakan. Tatkala tamu kita kasih makan, kita kasih minum, kita mempertahankan puasa sunnah kita. Saya ngasih tamu melihat kita nggak ikut makan, dia tanya, kenapa kamu nggak makan? Saya lagi puasa. Itu tamu bakal nggak jadi makan. Dia kelaparan di rumah kita, akibat nggak enak dia makan. Yang punya rumah lagi puasa sunnah, padahal melayani tamu hukumnya Jadi yang betul kapan Ustaz menyambut Ramadan? Yang betul menyambut Ramadan sejak datangnya bulan Rajab. Makanya Rajab, Sa'ban dan Ramadan 3 bulan yang gak bisa dipisahkan. Inna Rajaba syahrullah wa Sa'bana syahri wa Ramadana syahr ummati. Rajab merupakan bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi kita Muhammad,
dan Ramadan bulannya umatku, bulan kita semua yang mengaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang hadir sekarang, Ramadan sebentar lagi datang, senang tidak? Bahagia tidak? Gembira tidak? Alhamdulillah. Di sana ada bu yang gak gembira Ramadan datang. Pas Ramadan mau datang dia ngedumel, perasaan belum lama puasa, udah puasa lagi aja. Saya tanya, kok ibu gak seneng sih Ramadan datang? Maaf Ustaz, baju belum kelar kreditanya, Ramadan udah datang lagi. Padahal kata Imam Ali, laisal aidu liman labisal jadidu. Jangan Idul Fitri sababiannya kena baju yang bagus, betul tidak? Kalau bicara baju yang bagus, maaf, jangankan yang puasa, yang gak puasa paling keren. Betul bu? Jangan Idul Fitri karena makanan yang enak. Kalau bicara makanan yang enak, jangankan yang puasa, yang gak puasa paling banyak makan enak. Betul tidak? Kalau bicara Idul Fitri, jangan bicara ketupat. Kalau bicara ketupat, jangankan yang puasa, yang kagak puasa paling banyak makan ketupatnya. Betul tidak? Betul tidak? Puasa nggak ada yang tahu hanyalah Bapak berangkat ke kantor, minum di kantor jam 10. Apa ibu tahu? Pulang belaga lemes, bibir kering-keringin. Ibunya nanya, masih puasa bang? Hebat jawabannya. Mohon doanya bu. Doain biar mati sekalian. Anak berangkat sekolah jam 10 lapar, makan sekolah anak ibu tahu. Bapaknya nanya, anakku sayang, anakku tercinta, buah hatiku, jantung hidupku. Masih puasa kan engkau? Jawabannya hebat, ini ayah. Anak siapa dulu dong? Anak tuyul. Agak puasa, ngaku puasa. Bapak kerja, anak ke sekolah, ibu sendirian di rumah. Minum juga. Kagak ada yang tahu hanyalah, yang tahu hanyalah. Apa Ustaz hubungannya Ramadan, Sya'ban dan Rajab? Rajab merupakan bulan penggemblengan iman. Dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, semua amal ibadah yang kita kerjakan punya kekuatan kalau kita punya Islam hanya buat syarat ibadah doang. Islam syaratnya orang sholat, Islam syaratnya orang puasa, Islam syaratnya orang yang zakat, Islam syaratnya orang yang berhaji. Tapi kekuatan untuk melaksanakan sholat, semangat untuk melaksanakan puasa, itu ada pada iman kita. Dan iman kita digodok Allah sejak datangnya bulan Rajab, dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Tadi bu, acara pertama saya di daerah Pekojan. Berangkat dari Pekojan tadi kurang lebih jam 9:30. Sampai sini jam 10. Di Pekojan saya lihat, di kantong saya masuk semut Pekojan. Sampai sini saya duduk di situ tuh. Saya lihat banyak juga semut rawa kepak. Semut Pekojan keluar bu dari kantong saya, ketemu sama semut rawa kepak. Alhamdulillah ngobrol. Assalamualaikum, salam. Ente siapa? Anda semut Pekojan. Ente semut mana? Anda tuan rumah bego. Sebenarnya aku siapa?
Ente berangkat jam berapa? Dari Pekojan, gini hari udah nyampe. Saya tadi berangkat jam setengah 10. Udah sampai jam 10. Iya, saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Kita makhluk yang kecil, jalannya merayap, pelan. Nggak mungkin berangkat dari Pekojan sampai kemari setengah jam nyampe. Tapi apa kata semut Pekojan? Kenapa lu nggak percaya? Orang gua naik di kantong Ustaz. Ustaznya naik kendaraan, setengah jam nyampe nggak? Setengah jam nyampe nggak? Tapi semua tanya, tuh semut Pekojan kemari berangkat sendiri apa ada yang berangkatin? Sendiri apa yang berangkatin? Andaikan semut Pekojan berangkat sendiri kemari, apa yang mampus nggak nyampe? Betul tidak? Tapi karena itu semut Pekojan naik di kantong Ustadz yang naik kendaraan setengah jam sampai kemari. Begitu juga dengan peristiwa Isra dan andaikan Isra dan Mi'raj kemauan Nabi, kehendak Nabi, Isra Mi'raj akan terjadi. Terjadinya Isra Mi'raj semata-mata karena kehendak siapa? Kemauan siapa? Betul? Betul? Ayat ke-11, innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu. Apal bu? Gacuan malam Jumat. Diawali bulan Rajab dengan menggembleng kita punya iman. Makanya orang-orang yang punya iman begitu mulia di sisi Allah. Ketika Nabi Mi'raj mencium wangi yang luar biasa, Nabi tanya Jibril, ini wangi apa? Ini wangi ya Rasulullah, keluar dari kubur seorang perempuan yang sangat mulia. Apakah dia seorang ratu? Tidak. Pejabat? Bukan. Siapa Jibril? Dia pembantu rumah tangga ya Rasulullah. Pembantu siapa? Pembantu Fir'aun. Apa kerjaannya? Tiap hari tukang sisir anak-anak perempuannya Fir'aun. Suatu masa sisirnya jatuh, diambil tuh sisir dengan kalimat Bismillahi wa ahlaka Fir'aun. Dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Jadi masih itu udah gedek banget dengan Fir'aun. Gedek dengan Fir'aun. Zolimannya, ketidakadilannya. Sampai ibu kota mau dipindahin. Gedek sama Fir'aun. Betul tidak? Cuman saya dengar orang sini ibu kota mau dipindahin pada gila, pada bikin status di WA. Biarlah ibu kota pindah ke Kalimantan. Yang penting kekasih, jangan berpindah ke hati mantan. Bu, iman penting tidak? Betul. Andaikan peristiwa Isra Mi'raj mau ditalar dengan akal manusia, nggak ada akal yang sanggup mentalar Isra dan Mi'raj. Andaikan Isra Mi'raj mau ditakar dengan ilmunya manusia, sampai 3 hari nggak ada ilmu siapapun yang sanggup mentalar tentang Isra Mi'raj. Bahkan saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj mau ditalar dengan teknologi secanggih apapun saat ini, tidak sanggup mentalar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi Isra dan Mi'raj hanya bisa ditalar oleh orang yang cerdas, yang punya iman, oleh orang yang berilmu, yang punya iman, oleh orang yang mengerti teknologi, yang punya. Akhirnya Masyitoh dihukum, hukumannya mati, bukan ditembak saudara, digoreng oleh Fir'aun. Cuman pada waktu itu minyak belum langka, makanya digoreng. Betul tidak? Betul tidak? Digoreng suaminya, digoreng anak-anaknya. Masyitoh udah mulai ketakutan. Tiba-tiba anak yang digendongnya bisa ngomong, saudara, ya Ummi la tahzani innallaha ma'ana. Wahai ibuku sayang, ibuku tercinta, jangan takut, Allah ada bersama-sama kita. Ayo kita nyemplung ke penggorengan ini, kita susul ayah kita susul kakak-kakak saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyitoh tercium wanginya di angkasa raya karena keimanannya kepada Allah. Sampai Sidratil Muntaha, Allah persilakan Nabi masuk surga dan melihat-lihat surga. Begitu Nabi masuk,
Nabi mendengar langkah yang luar biasa, tapi langkahnya nggak asing di telinga Nabi. Yang bikin Nabi heran, orangnya masih di dunia, tapi langkahnya sudah ada di dalam. Bilal bin Rabah, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan seorang raja. Ini seorang budak belia, tapi karena imannya jadi mulia di sisi, jadi mulia di sisi. Siap kuatkan iman, siap kuatkan iman, siap tingkatkan iman. Betul, betul. Jangan sampai iman kita luluh dengan apapun, saudara. Makanya Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid, karena masjid itu garda terdepan untuk membina iman, Islam, ilmu, dan takwa kita kepada Allah. Yang namanya Raudatul Fataya digunakan bersolatnya? Enggak ya? Majlis taklim doang bu ya? Majlis taklim ya? Sama TPA ya? Sekarang semua tanya, amin hadir, jawab yang kencang. Ini yang namanya Yayasan Nikat Islam Raudatul Fataya, jauh apa dekat? Kurang kencang, jauh apa dekat? Dekat bagi yang punya iman. Walaupun rumahnya jauh, sampai ngaji kemari. Tapi ini majlis taklim jadi jauh bagi orang yang gak punya iman, meskipun rumahnya tetangga majlis taklim. Maaf bukan nyinggung, nyindir bikin. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Ada yang ngaku doang tetangga masjid, sumur umur gak pernah ke masjid, mati dibawa ke masjid. Bangke. Ngaku tangga pengajian sumur umur gak pernah ngaji, begitu mati undang jamaah pengajian suruh pada ngaji. Sama juga ngajiin bangke. Yang parah sumur umur gak pernah sholat, begitu mati baru minta di. Sama juga nyolatin. Kira-kira ada tersinggung kan? Yang tersinggung berarti bangke. Insya Allah mulai besok gak ada bangke lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ketika suara azan berkumandang, kedengeran gak? Jawab, kedengeran gak? Qomat dikumandangkan, kedengeran gak? Ada orang berangkat ke masjid, ke musola mau sholat, kelihatan gak? Kalau nggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Ini pentingnya iman, saudara. Makanya masih toh jadi mulia karena iman. Bilal bin Rabah jadi mulia karena iman. Kita yang hadir, kalau kita ingin mulia, jaga, pelihara, dan tingkatkan iman kita kepada Allah. Siap tingkatkan iman? Kurang kencang, siap kuatkan iman? Betul? Apapun ujiannya, siap jaga iman. Apapun tantangannya, siap jaga iman. Siap sampai mati jaga iman. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Insya Allah. Saya lihat ibu-ibu kayaknya beriman semua. Mukanya bercahaya di bawah lampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi si aku yang pengajian yang ramai ibu-ibu ya bu. Kaum bapak mah kalah pak, demi Allah. Yang kompak tuh kaum ibu, yang rame kaum ibu. Seragam yang banyak dia. Sampai tas gede-gede juga punya dia. Nggak ada kaum bapak maulid bawa tas. Tapi ibu-ibu maulid bawa tas, Islam berat bawa tas, gede tasnya. Terus baca doa begitu bangun, alhamdulillah pastel hilang. Aqua dimasukin ke tas juga. Ya lupa aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini bu ya. Ibu-ibu sana pindahan sini. Maka derajat ibu sama bapak tinggian siapa bu? Hati-hati lupa. Derajatnya tinggian dia. Ibu pasti hafal lagunya bu ya. Ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung bunting lagi
Betul Bu? Bapak tahu 3 tingkat apa yang dia punya kita nggak punya. 1, Bu, yang ngidam siapa? Bapak ngidam? Enggak. Masuk angin rumah. Bu, yang melahirkan siapa? Bapak melahirkan? Enggak. Sakit nggak Bu? Antara hidup dan mati. Kapok nggak Bu? Enggak. Brengsek. Itu 2 apa kita nggak punya? 3, yang nyusuin siapa? Ibu. Bapak nyusuin? Enggak. Yang belakang nyahuti. Katanya bapak nebeng. Anak-anak sekolah online yang ribut bapak apa ibu? Ibu. Anak belum bangun, emaknya kelar bikin PR. Anaknya belum bangun, emaknya kelar bikin kerjaan sekolah. Betul Bu? Misal nanti ulangan, ibu naik kelas. Tapi ngaji nggak online kan? Jangan lupa bayaran. Ngaji mah nggak online, bayaran dilupain. Lagi mau puasa nih, ya tahu diri dikit kenapa sih? Ustadz pada perek ngajar, ustaznya pada perek ngajar. Siapa yang ngasih makan kalau bukan kita murid-muridnya? Kadang-kadang mau puasa anak pada berhenti. Kenapa sih mah berhenti? Entah ustadz tuh minta sirop. Setahun sekali ngasih ustadz mah. Betul nggak Bu? Ibu aja ngambil rapot ke sekolahan, naik kelas, dapat ranking, bilangnya luar biasa. Rapot diambil, gurunya kasih duit. Betul nggak Bu? Padahal SD nggak jamin surga, SMP nggak jamin surga. Ustaz tahu dari mana? Mana ada di kuburan ditanya matematika? Di kubur yang ditanya man rob, waman nabi, jawabannya hanya ada di majelis. Malah penutupan ya nak, iya mak, nih mak beliin nih tentengan nih, ada sirup, gula, kopi, susu, bawa sana kasih ustadz kamu, minta doanya biar berkah ilmu kamu. Penutupan tuh Pak pada bawa tentengan anaknya ya, isinya gula, sirup, kopi, susu, muridnya 100 orang kan lumayan. Miskin barang sendiri kawan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, insya Allah. Kembali kepada masalah. Jadi nyambut Ramadan yang benar sejak datangnya bulan Rajab, digemblengnya iman kita untuk masuk bulan Sya'ban. Kita punya bekal iman. Ada apa Sya'ban? Dari Ustaz Amin nerangin begitu panjang. Turunnya ayat tentang sholawat, turunnya ayat perpindahan kiblat, dan banyak lagi yang lain. Satu aja yang saya kasih, Sya'ban juga bulan untuk kita melakukan silatur baik kepada mereka yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Berziarah Bu, Bu berziarah Bu. Kapan ziarahnya Ibu? Bohong gue sumpahin lu. Cantengan jempol lu. Bu, Ibu sakit. Kalau sakit udah meninggal belum? Yang sebelah dirawat di rumah sakit, yang sebelah kanan ditengokin anaknya bawa buah-buahan, yang sebelah kiri tengokin cucunya pada bawa makanan, yang di kakinya jenguk tetangganya bawa makanan, yang di kepalanya jenguk delaknya bawa makanan. Ibu sendirian gak ada nengokin, sedih gak Bu? Jawab, sedih gak Bu? Itu masih hidup Bu, apalagi udah meninggal dunia sendirian di kuburan. Betul tidak? Tapi Ustaz ada yang bilang doa yang hidup sama yang mati nggak nyampe. Suruh ngadep sini, aku ajarin. Buktiin Ustaz kalau orang baca doa, baca Fatihah nyampe, gampang. Besok Ibu ziarah, Ibu jongkok di kuburan, bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe berarti Fatihahnya balik lagi.
Waladhalin Rabbil fili wali walidayya amin. Kata malaikat, maaf nggak nyampe. Tapi kenyataannya habis baca Fatihah, Fatihahnya balik lagi enggak? Kalau nggak balik lagi berarti udah. Mana bukti yang kedua? Ibu ziarah kubur, masuk ke makam kuburan, disunahkan Nabi, assalamualaikum ya ahlal. Itu doa buat yang hidup apa buat yang meninggal? Jangan pakai akal, pakai iman. Pakai nanya lagi, kok nggak nyautin Ustaz? Lu mau disautin? Assalamualaikum ya ahlal kubur, nyautin, salam, masuk. Yang ketiga, ada orang Islam meninggal dunia, maka yang hidup wajib memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan juga saya ambil aku aja deh, nyolatin aja deh. Kalau kita ngerti ngaji, nyolatin mayit tahu. Laki-laki, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi. Perempuan, Allahumma filaha wa'af wa'fu. Laki-laki hu perempuan, laki-laki hu perempuan, laki-laki hu perempuan. Kenapa yang perempuan hak? Karena perempuan pakai tak marbutoh. Yang bilang behas ya, buat timpuk ya. Ngaji kalau beresnya lu. Bu, tak marbutoh, tak yang bulat titiknya yang menunjukkan isim muannas, jenis nggak boleh pakai hu, mesti pakai ngaji. Makanya ngaji, saya takut mereka gak ngaji bu, so ikut ngolatin mayit, tau-tau ini sholatin bencong. Mau pakai hu perempuan, mau pakai ha laki-laki, oh pakai dua-duanya. Buka. Paham bu? Paham bu? Insya rumah saya di Mangga Besar pak, banyak bencong. Waktu mati susah pak mandiin. Saya panggil laki-laki bu, pak mandiin pak. Laki perempuan, laki-laki mana Jono. Ya udah saya mandiin deh. Dibuka sama tuh bapak dari kepala sampai pinggang. Kaget tuh bapak. Astagfirullahaladzim. Kenapa pak? Perempuan pak Ustaz. Kok bapak tahu? Ustaz gak lihat itu. Jambuk lutut. Tutup lagi. Berarti perempuan. Yang bukan mahramnya boleh nggak mandiin perempuan? Nggak boleh. Panggil ibu-ibu. Ini bu, mandiin. Laki perempuan, Pak Ustaz perempuan. Kau Ustaz tahu tadi tuh bapak udah melihat. Ya udah Ustaz perempuan saya mandiin. Dibuka dari kaki sampai pinggang. Alhamdulillah pingsan. Saya tanya, bu kok pingsan bu? Laki-laki Pak Ustaz. Kok ibu tahu? Ya Allah kerabah Pak Ustaz. Jangan jadi bencong, matinya susah loh. Paham bu? Bahkan ketika datang malam nisfu Sa'ban, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Amin. Kecuali dua orang yang diampuni dosanya, satu yang masih berbuat kemusyrikan dan dua yang masih menyimpan kebencian dalam hati. Dukun lu. Remaja nyari cowok, nyari cewek ke dukun. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Ibu tahu dukun bu? Dukun itu orang yang duduknya nggak tekun.
Ibu pulang dari rumah dukun paling-paling dapat jimat. Ibu tahu jimat? Ngaji nggak tamat-tamat. Ke dukun melulu. Betul tidak? Betul tidak? Ada orang ke rumah saya, Ustaz, ada apa? Saya mau nyunatin Pak Ustaz. Sekalian ngawini, minta tanggal yang bagus, gampang. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 1. Kok tanggal 1 Ustaz? Orang gajian bego. Hajatan tanggal 25 bangkut. Betul tidak? Datang lagi Pak Ustaz, minta amalan. Aman apa lagi? Sependagang Pak Ustaz dia laris. Gampang. Apa Ustaz amalannya? Jangan mahal-mahal. Orang-orang murah lu mahal, nggak laku bego. Betul tidak? Betul tidak? Hidup yang pasti-pasti aja Bu. Yang nggak pasti ngapain dipikirin? Di depan saya ada ada air aqua alhamdulillah. Mendingan yang ada kita minum daripada nyariin susu Milo. Maaf panitia, bukan nyindir, isyarat. Ibu ya, ibu ya, Bu, mendingan ada suami kita di rumah pasti. Ngapain ngegodain laki orang? Iya, Bu tahu pelakon. Betul tidak? Betul tidak? Yang pasti-pasti aja. Ibu kurang kerjaan, udah punya laki, godain laki orang. Iya, Bu tahu betul. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bu, makanya ibu derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki berapa tingkat Bu? Hadisnya sahih itu Bu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, selama aku hidup siapa yang wajib aku muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat, siapa lagi? Ayahmu. Jadi bapak berapa Pak? 1. Ibu? 3. Bapak? 1. Ibu? 3. Berarti bapak 1, ibunya? 3. Setuju Pak? Setuju. Terima kasih. Setuju Bu? Setuju. Nggak jadi. Makanya kalau laki nggak mau kawin lagi Bu, kasih servis yang benar. Inna zorta ilaiha saratka. Kalau suami pandang kita, bikin enak adem hati, bikin enak mata. Suami berangkat kerja, antar sampai terasnya dengan ucapan yang mesra. Sama berangkat suamiku sayang, doaku nyertaimu selalu. Cium tangannya, cium jidatnya. Begitu laki mau naik motor, ibu pesen lagi, abang ada apa lagi sih Bu? Di kantor jangan sampai ada dusta di antara kita. Laki di kantor nyanyi melulu, kangen gak bininya? Bini di rumah nyanyi juga, mau makan teringat padamu. Cucunya lewat, mau makan pakai doa bego. Bu, kebencian hati-hati membuat nisfu Sya'ban kita sia-sia, membuat Ramadan kita sia-sia. Siapa mereka? 1, yang memutuskan silatur. Yang memutuskan silatur. Saya berapa kali diundang ke tempat ini, alhamdulillah. Saya merasa saya punya salah, saya merasa saya punya khilaf, saya merasa saya punya dosa. Malam ini saya mohon dimaafkan kesalahan saya. Dimaafkan gak Bu? Dimaafkan tidak? Alhamdulillah. Kira-kira yang banyak salahnya guru apa murid? Murid. Di mulut murid loh, di hati mah guru. Guru Bu banyak salahnya Bu. Namanya aja majlis taklim, majlis tempat dibentak-bentak sama orang alim. Maafin ya Bu ya. Kalau Bapak pernah ngasih rezeki saya, tolong dihalalkan. Kemakan sama istri saya, kemakan sama anak-anak saya. Kalau saya ceramah di sini ada sedikit ilmu yang Ibu dapat, sedikit ilmu yang Bapak dapat, insya Allah tuh ilmu saya halalkan. Jadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan hidup kita dunia dan
Jangan putuskan silatur. Bu, jangan suka dengar omongan orang. Dengan omongan orang mah nggak ada habisnya. Kalau omongan orang jangankan jahatnya, baiknya masih jahatannya. Orang begitu Bu. Apalagi punya 3 sifat yang luar biasa. 1, iri. Apa itu iri? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Pokoknya orang iri nggak bisa gemuk, kurus lagi. Geremet tubuhnya sama orang. Betul tidak? Dari iri ke sirik Bu. Tahu sirik? Sirik itu apa yang orang punya kalau bisa jadi milik kita. Itu namanya sirik. Sirik tandata. Sirik tandata. Dari sirik naik lagi ke atas Bu. Dengki namanya. Dengki itu artinya apa yang orang punya serupa kebahagiaan kalau bisa hilang sekejap. Ada orang gotong-gotong TV 40 inch lewat depan rumah ibu, langsung ibu tutup pintu, babruk. Di belakang pintu angkat tangan, ya Allah mudah-mudahan ntar malam kos lah. Dengki. Jangan putuskan silatur. Setuju? Insya Allah. Datang ke rumah guru, datang ke rumah orang tua. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang tertolak nisfu Sya'ban, yang tertolak puasanya, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang. Ridho Allah kita raih kalau kita raih ridhonya orang tua. Jangan harap dapat ridhonya Allah kalau kita nggak mendapatkan ridhonya orang. Betul tidak? Maaf ya Bu ya. Anak sekarang nih kadang-kadang cium tangan sama guru tuh bolak-balik Pak. Bolak-balik cium tangan. Celepah. Cuman ketek doang ada cium. Saya tanya sama orang tua, begitu nggak cium tangannya? Enggak Pak Ustaz. Sama guru begitu, sama orang tua mesti begitu. Betul tidak? Cium tangan lama bener. Habis cium tangan cincin hilang. Mana batunya baca. Bu, anak kita sekarang keluar Batang sampai Kampung Bandan sampai Mbak Priuk sampai ke Cikini sampai Pasar Minggu Habib Kuncung sampai ke Empang Bogor sampai yang di karet nggak nyampe. Catat saudara. Apaan tuh? Oh Milo. Alhamdulillah. Berarti kode gue mesti lama lagi. Berarti panitianya baik Bu ya. Doain Bu panitianya, amin. Mudah-mudahan Allah terima arwahnya. Jangan batin. Bu, saya minum dulu Bu ya. Alhamdulillah. Panitia baik banget dah. Mudah-mudahan ntar pulang judulnya mintahin. Udah ngomong aja lu. Tuh ibu tuh ngomong lulu tuh. Pakai nanya Ustaz, nikmatan mana ya sudah main di rumah. Lanjut nih. Betul. Anak-anak kalau mau berkah jangan durhaka sama orang tua. Setuju? Setuju. Insya Allah. Kalau dulu Bu zaman Siti Nurbaya, anak pada taat sama orang tua. Sekarang zamannya Siti Nurlela, anak pada kurang ngajar sama orang tua. Makanya orang tua dulu mah rumahnya gede-gede, tangannya lebar-lebar, cuma satu pancinya taat sama orang. Anak sekarang orang tua ngelawan melulu Bu, ngebangkang melulu. Punya si rumah tapi tipenya antik, RSSSS 9 S-nya. Apa itu Ustaz? Rumah sederhana sekali, selanjut saja susah sekali. Betul tidak? Bu, buat anak mas segala-galanya Bu ya. Kalau perlu kaki jadi kepala, kepala jadi gimana itu jalannya? Aku juga bingung itu. Orang tua siap bokek, yang penting anak pada bisa jajan. Orang tua siap kerja naik angkot, yang penting anak sekolah bisa naik motor. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Ibu waktu melahirkan dokter ngomong begini Bu,
Ini kelahirannya ada kelainan, Bu. Apa kata ibu? Demi Allah dokter, selamatkan anak saya, biarkan saya mati. Begitu orang tua sama anak. Tapi kita sama orang tua nggak ada balas jasanya. Orang tua nggak pernah minta harta sama kita, betul tidak? Cuma minta satu doang, doain, Robbik fili waliwa warham kama rabbayani. Jangan nyusahin orang tua melulu. Anak muda jauhkan minuman keras, amin. Setuju tidak? Orang barat mabok pantas makannya enak-enak. Kentucky, percikan, hotdog, hamburger, pisah. Oke bentuk. Begitu mabok, yang kuat keju, yang kuat roti, yang kuat daging. Nah kita anak sini ikut-ikutan mabok. Begitu mabok, yang kuat bala-bala. Anak muda jauhkan narkoba, amin. Kalau kenapa-napa yang susah siapa? Orang tua juga. Lu biar belagu kayak apa mah, di borgol mewek-mewek aja. Tinggal orang tua muda mandir kantor polisi, buat kulkas, buat televisi, buat nebus anak. Pulang bukan makin bener, makin geblek. Mau pakai lagi nggak punya duit. Masuk ke dapur, ketemu tabung gas 3 kilo. Dijual juga. Innalillahi wa inna ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi. Doain Bu remaja Islam Raudatul Fatah, jadi anak-anak yang soleh soleha, anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa, negara, takwa kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, yang percuma di 10 Sya'ban tertolak puasanya, istri yang durhaka dengan suami. Ibu belum nikah, surga dibuat telapak kaki. Begitu ibu nikah, surganya bergeser ke telapak kaki suami kita. Sehebat apapun ibu ibadahnya, durhaka sama suami, jangan harap kita punya ibadah diterima oleh Allah. Bahkan tempat kita neraka jahanam buat selama-lamanya. Nauzubillahi min. Dan silaturahim hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya iman kepada. Ternyata barometer iman salah satunya menyambungkan silatur. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang berani memutuskan silatur. La yadkhulul jannah al-qati'. Nah yang terakhir dah, sebentar lagi masuk bulan suci yang dipanggil Allah orang Islam ke orang beriman. Orang Islam orang beriman. Karena orang beriman pasti puasa. Orang Islam belum tentu semuanya puasa. Betul tidak? Betul tidak? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ukuran puasa ada pada iman. Gemuk kurus nggak jaminan. Berapa banyak yang gemuk pada nggak puasa? Karena nggak punya iman. Maaf yang gemuk. Yang kurus mampu puasa karena punya bagus-bagus, gemuk juga, beriman juga, puasa juga. Yang parah udah kurus, kering kerontang, beriman kagak, puasa kagak. Tercorang. Bu, kaya miskin bukan jaminan. Berapa banyak yang kaya pada nggak puasa karena nggak punya. Yang miskin mampu puasa karena punya. Bagus-bagus kaya juga, beriman juga, puasa juga. Ini yang parah udah miskin, rumah doyong, hujan bocor, banjir, beriman kagak, puasa kagak. Itu namanya kue cincin karena sturi. Udah miskin gak tahu diri. Betul tidak? Betul tidak? Sehat sakit gak jaminan. Berapa banyak yang sehat pada gak puasa karena gak punya. Yang sakit mampu puasa karena punya. Dia yakin dengan janji nabinya, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya sehatlah kalian. Amin Bu. Ibu yang punya emah puasa Bu, sembuh emahnya. Kecuali penyakit emoh puasa. Akibat emak-emaknya lahiran bukan ditetein, kasih susu sapi. Pas gede sembayang nak, emoh. Betul tidak? Datang Ramadan, jangankan kita yang hidup, yang meninggal nungguin Bu. Kenapa nungguin? Ketika Ramadan datang, siksa kubur diistirahatkan. Amin.
Nikmat kubur ditambahkan, amin. Pintu neraka ditutup, amin. Surga dibuka, amin. Iblis setan dibelenggu di api neraka jahan, kecuali kuntilanak. Kuntilanak tetap gentayangan, tapi gentayangannya nggak malam, karena kalau malam kelihatan badan, nggak kelihatan kaki, gentayangan. Tapi masuk Ramadan, kuntilanak keluarnya siang hari, kelihatan kaki, nggak kelihatan badan. Noh, yang makan di warteg. Oh, kan makan di warteg yang kelihatan apa ini? Kaki. Tuh, kuntilanak Ramadan. Betul tidak? Betul. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan menyambut datangnya bulan suci. Begitu Ramadan datang, Bu, ya Allah, timun suri di mana-mana. Di luar Ramadan nggak ketemu timun suri. Masuk Ramadan datang timun suri. Ya Allah, luar biasa. Pas Ramadan datang, Masya Allah, biji salak empuk. Biji salak empuk. Kolak bego. Habis lebaran lu cari biji salak, lu gigit, rotok gigi lu. Tapi masuk Ramadan, alhamdulillah. Ya Allah. Hadro masih sudah hadro? Komplit nggak? Komplit nggak? Tiringin ya. Amplop bagi 2. Gue isinya 2 amplopnya. Serillah. Pribadi saya ucapkan selamat menyambut datangnya bulan suci dengan catatan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu. Ternyata puasa yang bermutu, puasa yang berkualitas adalah yang iman dan wahtisabah. Beriman dan semata-mata mengharapkan pahala hanya dari siapa? Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya langsung ke Kota Bambu Selatan ya. Juga ada Isra Mi'raj di sana dengan Bapak Kiai Haji Nasib yang membaca maulidnya. Insyaallah suatu masa kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin. Sehat. Sekalian doa penutup. Setuju panitia. Tapi catat ya 2. Gitu. Panitia jangan saya baca doa ya. Banyak zuriat Rasulullah yang lebih bagus, lebih pantas, lebih layak baca doa daripada saya. Ya Bu ya. Nanti doa dibaca oleh guru-guru kita dari keturunannya Nabi kita Muhammad. Hormati mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Kalau Habib Bu lahir udah Habib. Kalau Ustadz lahir belum tentu jadi Ustadz. Kiai lahir belum tentu jadi Kiai. Kalau habaib lahir langsung jadi habaib. Maka kita nggak boleh mencela, menghina, meremehkan, yang muliakan mereka, sayangi mereka, cintai mereka, doakan mereka. Semoga panjang umur. Wilayah banyak habaib, insya Allah berkah. Kita punya kampung.
Ya, saya itu saja. Nanti doa dibaca oleh guru-guru kita kalangan habaib yang lebih mulia, yang lebih doanya nyambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ini saja Bu ya. Bu, kalau saya ada kata yang kasar maafin Bu ya, karena saya makhluk yang kasar Bu. Kalau saya makhluk halus pasti kabur semuanya. Insya Allah waktu kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Roda FM, peringatan Isra dan Mi'raj, Yayasan Raudatul Fatayat, Jalan Tomang, iya kanan, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.